Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai akuntansi syariah, yaitu akuntansi ijaroh. Apa itu ijaroh? Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik atas barang itu sendiri. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasanya adalah al-iwad. Dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Pengertian ijaroh dari ulama fikih antara lain, menurut ulama Hanafiyah, ijaroh adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, bahwa ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan mengganti tertentu. Adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijaroh adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mudah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Dasar hukum ijaroh. Ketentuan mengenai ijaroh terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma ulama antara lain yaitu sebagai berikut. Yang di Al-Quran penjelasan atau pembayaran upah terdapat dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 26 yaitu yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja, indah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Menurut Al-Hadis, ketentuan mengenai ijaroh juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yaitu yang artinya adalah berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Ijma ulama. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijaroh dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia, sebagai masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijaroh. Dari beberapa nas yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijaroh itu disyariatkan dalam Islam. Karena pada dasarnya, manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ada beberapa jenis-jenis ijaroh. Menurut Antonio, tahun 2001, terdapat dua macam ijaroh, yaitu ijaroh ala manafi dan ijaroh ala amal. Adapun penjelasan dari dua jenis ijaroh tersebut adalah sebagai berikut. Ijaroh atas manfaat. Ijaroh ala al-manafi yaitu ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil atau motor untuk dikendarai, dan lain-lain. B. Ijaroh atas pekerjaan. Ijaroh ala amal. Ijaroh ala amal adalah ijaroh yang objek akadnya jasa atau pekerjaan seperti membangun gedung dan menjahit pakaian. Kapan berakhirnya akad ijaroh? Menurut Harwen tahun 2001, akad ijaroh dapat berakhir apabila telah terpenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijaroh telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati seluruh ulama fikih. 3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seolah seorang yang berakad. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang, maka al-ijaroh batal. Ini saya akan memperlihatkan contoh studi kasus ijaroh. Di sini yang pertama yaitu tanggal 1 Maret tahun 2010, Bank Syariah membeli mobil Avanza dengan harga biaya-biaya lain sebesar 120 miliar.
Yang kedua, tanggal 10 Maret 2010 Bank Syariah melakukan transaksi ijaroh dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yang disewa, Avanza. Yang kedua, harga barang perolehan 120 miliar, nilai sisa residual value 0, uang muka sewa 20 juta. Yang ketiga, kebijakan penyusutan aktiva tersebut selama 5 tahun. Yang keempat, return yang diharapkan 20% per tahun. Ini jurnal tanggal 1 Maret 2010, pembelian mobil untuk persediaan ijarohnya 120 miliar, masuk ke kas rekening pemilik aset 120 miliar. Yang kedua, jurnal tanggal 10 Maret 2010, sewa mobil. Aktiva diperoleh untuk ijaroh 120 miliar, persediaan ijaroh 120 miliar. Perhitungan penyusutan aktiva ijaroh, metode garis lurus, straight line metode. Rumus untuk perhitungan penyusutan aktiva ijaroh adalah rumus sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi jangka waktu penyusutan atau sewa. Ijaroh kebijakan bank disusut 5. Perhitungan harga sewa. Untuk di sini perhitungan harga sewa ijaroh, modal penyewaan 24 juta, returnnya 20% yaitu 4.800.000. Harga sewanya jadi 28.800.000, angsuran per bulannya jadi 2.400.000. 10 Maret 2010 Bank Syariah menerima uang muka sewa sebesar 20 juta dari penyewa. Masuk ke kas rekening penyewa 20 juta, sewa diterima di muka yaitu masuk 20 juta. Jurnal beban penyusutan ijarohnya, beban penyusutannya 2 juta, akun penyusutan aktiva ijarohnya 2 juta. Jurnal penerimaan pendapatan ijaroh. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan sewa dari uang muka. Sewa diterima di muka yaitu 2.400.000. Pendapatan sewanya 2.400.000. B. Pengakuan pendapatan sewa langsung tidak dari uang muka. Masuk ke kas rekening penyewa yaitu 2.400.000. Pendapatan sewa 2.400.000. Penyajian transaksi ijaroh. Pendapatan sewa harga jual yaitu 2.400.000. Pengeluaran beban bank HPP, beban penyusutan 2 juta, beban pemeliharaan 0, beban lain 0, total beban bank yaitu 2 juta. Pendapatan neto ijaroh atau keuntungannya sekitar Rp400.000. Sekian penjelasan saya mengenai akuntansi ijaroh beserta penulisan akuntannya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.